Sudirman itu favorit aku kalau sholat tarawih di sana kan Bali mah panas. Itu masjidnya tuh nggak ada dinding jadi enak angin, sejuk banget. Daarom ziet hij iets heeft en wit beweegt. Anak cantik. Ya Allah. Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini hari ini aku mau kedatangan tamu teman-teman, Teh Dian. Dia datang sama anaknya, sama suaminya, sama suaminya dan katanya sih mereka udah nyampe. Kita keluar ya. Jauh. Oh. Halo, siapa namanya? Meli, wah mainan. Namanya Milain, panggilannya Mili karena banyak yang susah. Halo, waalaikumsalam. Alles goed? Ya, Alhamdulillah. Cuma sedikit ini. Ya Allah. Bisa bikin aku mah hobi masak. Hobi masak. Ini atuh apa bikin? Ini atuh bikin apa? Bikin jualan masak kita dulu yang barudak. Riweuh, yang barudak. nanti mungkin habis lebaran mau kerja lagi. Kerja di mana? Di hotel. Di sini. Iya di Sula di Belanda. Oh pernah? Ya, aku kan di Bali perhotelan. Jadi di sini cuman bedanya di sana mah belum pernah jadi housekeeping, di sini jadi housekeeping. Apa-apa. Ih, Teh Diannya udah ada. Halo. Katanya Teh Dian tuh aslinya Bandung, teman-teman. Nih, kenalin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bandungnya di mana Teh? Dari mana Teh? Lupa Teh. Dari Pangalengan. Pangalengan. Bandung Selatan. Tapi lama tinggal di Bali. Sama Bali. nih. Sama kita seperjuangan Bali ya Teh ya. Iya. Alumni Bali. Dian juga nih bawa makanan sini teman-teman nih. Dia suka masak katanya, suka pinter masak tuh. Enggak, pinter. Ini bawa bakso, bawa apa lagi tadi ya? Siomay. Terus ini juga nih. Aku ini tadi mau masak ini nih. Apa namanya? Daun pepaya. Halo. Ini bayi aku. Siapa namanya Teh? Lupa Teh. Maurin ya, 4 bulan ya. Cantik. Iya, 4 bulan. Buat ini dia pegang. Oh, jangan ini bekas cili. Oh, cili. Itu benar. Habis ini potong-potong cili takutnya. Jadi ini kita punya ini nih, punya daun pepaya. Selama di sini baru sekarang aku ada yang ngasih daun pepaya, nggak pernah. Oh, di Solo mau nyari apa aja ada? Ada. Iya, di Solo mah ya segala. Gimana Teh tetangga di Belanda Teh? Alhamdulillah bertahan. Ya, berapa tahun sudah di sini Teh? 3 tahun. 3 tahun ya. Awal 1 tahun pertama agak berat ya beradaptasi. Tahun kedua semenjak udah punya banyak temen, terus punya banyak kegiatan, terus intinya udah kerja, betah. Baru betah ya. Udah nyaman. Betah dan nyaman sih. Alhamdulillah. Terus di sini yang paling suka di sini tuh apa tuh Teh? Kebersihan. Karena aku Bersih, ya? orangnya resik banget. Bersih banget. Sini juga negara ini ya bersih ya. Terus apa ya, teratur ya. Segalanya teratur dan itu aku suka. Kayaknya cocok aja kehidupan di Belanda tuh cocok dengan karakter aku gitu. Bersih, teratur, disiplin, on time. Ya. Apa Teteh? Mau lagi? Iya. Karena udah terbiasa ya pas kerja di Bali kan sama bule. Jadi kerja udah apa dulu Teh? di hotel. Perhotelan. Nah, jadi kan kalau misalkan mau kerja misalkan mau masuk jam 3 sore, jadi setengah jam sebelum itu tuh kan udah harus di tempat kerja. 15 menit udah harus di tempat lokasi kerja. Nah, di sini juga waktu ada uang. Nah, itu. Pokoknya cocok aku kerja sama bule. Iya, maksud tuh. Dulu perhotelan di apa? Pernah di Kute Paradiso Hotel, Paradiso Bowling Billiard Center. Terus pernah juga di Bali, Bali Catering yang aku bilang, Gourmet Cafe, Bali Catering. Itu Bali Catering tuh kayak catering punya perusahaan punya Prancis ya, ownernya orang Prancis. Kayak khusus handle catering untuk kayak artis-artis lah yang nikah, kayak yang middle class, middle up gitu.
artis-artis yang nikah. Terus ada gourmet kafenya, ada kafenya, restoran lah intinya ya, pernah di hotel sama di restoran. Berapa tahun Teh di Bali Teh? Hah? Berapa tahun di Bali? 11 tahun ya? 11 tahun lebih, hampir mau 12 tahun. 11 tahun dari 2007. Sebenarnya aku di Bali itu tahu dari tahun 2000 berapa ya? Aku 2007. Teteh 2000 berapa? Enggak, aku 2009. Waktu itu masih ingat ya, papa baru meninggal, jadi aku ke Bali. Lagi galau, sedih. Galau. Oh, Masya Allah. Aku di Bali dari tahun 2009 sampai berarti duluan aku ya di Bali itu, aku 2007. Aku juga udahannya itu 2000. Nah, kita nikah tuh 2012. Iya. Jadi suami itu nggak boleh lagi aku di Bali. Nah, itu kita 2012, aku 2014. Beda 2 tahun. Ya emang. Kalau nggak kuat iman. Teh Dian juga ini tinggal di Bali juga sama aku bareng ya, satu angkatan. Suaminya di juga Bali, sama-sama ketemu di Bali. Suaminya juga sama-sama ketemu di Bali. Iya. Sama-sama hijrah. Hijrah juga di Bali. Tapi dia mah di Bali masih hijrah. Aku mah pas belum. Iya. Aku mah hijrah. Malah aku hijrah tuh waktu ini ke Belanda. Di Kerudung aku di Belanda Teh. Iya. Waktu aku di Belanda baru di Kerudung, mulai di Kerudung gitu. Nah, aku juga pas pakai jilbab malah pas di Belanda lagi liburan tahun 2017. Oh. Kayaknya dapet hidayah, bener-bener hidayah. Kayaknya udah waktunya nutup aurat. Padahal sebelumnya udah ikut kajian, tapi ya waktu di Bali ya. Ya, udah ikut kajian, jadi ikut Bali mengaji, ikut ya tiap ada kajian. Kayak pernah ada Ustadz Felix gitu, Ustadz Salim Afila, jadi diikutin bareng teman. Hanan Atati kayak gitu. Cuman ya nggak bener-bener hijrah, baru belajar. Baru belajar lah. Teteh waktu di Bali nya tinggal di mana? Di itu ya, di apa namanya di Yuan? William de Yuan. Oh, Teteh. Kleine stukje? Goed? Grote? Oh, then I will give. Nah, ini ya ngupas kulitnya yang bikin susah dari tadi nggak aja Teteh nih, udah aja. Ya udah. Ada. Namanya kan. Jadi Teteh, Teteh waktu di Bali tinggalnya di Aku 5 tahun tuh dari 2017 sampai 2012 itu di Kuta. Deket Jogger. Deket ya Jogger. Lagi rame-ramenya ya. Iya, Jogger. Jalan Kendedes aku masih inget banget tuh. Terus habis itu pindah ke daerah Sesepan, Denpasar. 7 tahun di Denpasar. Berarti 5 tahun di Kuta, hampir 7 tahun di Denpasar. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan di Bali itu ya, kalau di daerah kayak Legian, aku kan dulu di Legian ya. Di sana tempat wisata banget ya. Jadi nggak ada masjid, nggak ada kedengar suara adzan. Tapi kalau di daerah Denpasar itu ya. udah banyak Muslim, Ya. udah ada masjid ya. Tahu Masjid Sudirman nggak? Gede yang gede itu kan? Yang terbuka nih kan, jadi nggak ada dinding. Masjid Agung Sudirman. Mungkin waktu suami aku nggak tahu ya, suami waktu baca syahadat di masjid Denpasar, pokoknya yang masjid besar itu nggak tahu Mungkin masjid itu mana ya, itu soalnya di Denpasar tuh banyak. Ada kan itu favorit aku kalau sholat tarawih di sana kan Bali mah panas. Itu masjidnya tuh nggak ada dinding, jadi enak angin, sejuk banget tuh. Masjid favorit banget ya, Masjid Agung Sudirman. Ada Masjid An-Nur, ada Masjid At-Taqwa, banyak banget di Denpasar, di Sesetan, di mana-mana ada banyak. Udah sempet itu udah semenjak ikut kajian ya. Jadi aku keliling masjid tahu. Banyak sebenarnya di Bali tuh banyak. Di Kuta juga ada kan di dekatnya airport. Di dekatnya airport ada Masjid Bugis, itu besar juga. Terus yang tempat aku nikah Masjid Al-Mujahidin Kuta, itu di Kuta. Mungkin kita nggak tahu, mungkin pada zaman itu mah kita menutup, nggak mencari tahu. Kalau misalnya kita ketemu juga pasti cuek-cuekan ya. Kalau kita nggak segengan kan ada geng-gengnya ya. Kalau aku sama si Erika Panda, Erika Panda. Tahu dari grup aja di itu mah sama aku segeng lah. Soalnya kan aku waktu ketemu sama suami sama si Erika juga, kita lagi nongkrong bareng. Coba enggak sakit nongkrong. Jadi dia tahu story-nya lah, tahu sejarahnya. Terus teh hijrah ya, teman-teman gimana ngedukung apa gimana, apa emang satu? Nah pas mulai hijrah tuh kan udah bukan mendekati ya, pas mulai hijrah itu jadi kan pertemanan tuh circle pertamanya berubah teh. Jadi yang
dulu zaman jahiliyah. Pelan-pelan kan udah mulai kayak apa ya, si pertemanan tuh kayak tersaring dengan sendirinya gitu loh, apa namanya, kayak secara apa? Alami gitu. Secara alami gitu. Nah, ya pernah lah misalkan katanya yang dulunya dekat gitu karena teteh berhijab dijauhin kayak gitu. Masih jauhan enggak, cuman karena kita jadi jauh beda frekuensi ya. Jadi beda apa ya? Bukan aliran ya. Jadi kan karena aku udah misalkan aku udah menjauhi yang enggak yang tidak diperbolehkan lah ya agama. Otomatis kan aku juga jadi apa namanya, komunikasinya juga jadi jarang. Paling di media sosial masih kan gitu. Tapi kadang-kadang mau kaget, oh kok ininya postingnya ini. Tapi mereka udah tahu pas misalkan aku pas mulai aku pakai hijab kan kelihatan di Facebook foto ya diganti kayak gitu-gitu. Aku hapus yang pakai hijabnya aku udah hapusin. Jadi sebagian masih ada yang temenan lah di media sosial. Sebagian ada yang udah enggak ini. Kalau kita di dunianya misalkan permasakan, otomatis nyari teman yang sama-sama yang hobi masak. Kalau kita misalkan orangnya suka dugem, pasti temannya juga di Facebooknya pertemanan tuh gak jauh beda dengan hobi kita, dengan apa ya, dengan mungkin kalau teteh nyari sendiri gitu ya, kalau nyari sendiri gitu, kalau teteh hijrah gitu ya. Kalau aku dasarnya emang dari suami ya, tapi apapun itu ya. Tapi itu justru rezeki banget kan, justru diingetin suami, diajak suami justru. Kalau aku, suami aku mah berubah total ya. Jadi semenjak masuk Islam, cukupin aja. Nah semenjak masuk Islam dia udah benar, dia tahu nih jadi Muslim tuh nggak boleh minum alkohol, udah berhenti. Itu aku nggak nyuruh apa-apa, nggak minum alkohol, langsung stop makan babi, nggak makan babi atau apa, nggak sama sekali. Terus terakhir pas aku hamil umur berapa bulan, dia tiba-tiba bilang aku udah berhenti ngerokok. Alhamdulillah. Nggak disuruh, dan dia juga berhenti ngerokok tuh kayak nggak ada drama, nggak apa, katanya cuma dari pikiran aja. Kalau kita yang pikiran kita mau berhenti, iya udah berhenti aja, cuman hitungan hari. Kok bisa? Dia bilang gini, yang ngerokok dari muda, dari perokok kuat gitu ya. Rokok ganja ya gitulah, dalam orang Belanda dulu. Nah udah biasa ya kayak gitu. Terus dia bilang, aku tuh mau ngasih contoh yang baik katanya ke anak. Dia misalkan mau ngasih tahu anak nih rokok itu nggak bagus ya, nggak baik buat kesehatan. Terus gimana mau ngasih tahu anak kalau contohnya aja salah. Nah itu alasannya cuma itu, dia tahu mau punya anak. Apalagi anak perempuan kayaknya ini banget ya, maksudnya benar-benar harus menjaga banget. Iya. Jadi kan istilahnya mau ngasih sosok orang tua yang ini yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah itu juga alasan aku kenapa aku pas mutusin berhijab. Kayaknya tuh sebelum pakai hijab tuh kayaknya tuh apa namanya, kayak gelisah gitu ya. Aku udah janji sih sama Allah dari pas mulai ikut-ikut pengajian, maunya sih kalau udah ketemu jodoh kayak udah menikah tuh maunya langsung pakai hijab ya. Udah kayak itu tuh kayak nazar gitu loh. Terus sama Allah udah dikasih jodoh tapi kok masih belum pakai hijab, jadi kayak ada yang hutang gitu ya, kayak ngerasa ada hutang tapi kayak belum siap gitu. Nah pas awal mulanya tuh kayaknya pas di Kampen ya 2017 pas liburan ke Belanda, udah hati tuh gelisah terus sedih gitu loh, bawaannya tuh pengen nangis aja, terus kayak emosi tuh gak stabil. Nah tiba-tiba aku dengar murotal itu Muzamil, tau gak? Hasbalah. Dengerin murotalnya Muzamil terus pakai earphone, kok langsung nangis gitu ya, nangis tapi kok di satu sisi nangis sedih tapi kok adem gitu. Jadi tiba aja ngomong ke suami, kayaknya aku mau belajar pakai hijab ya. Terus ingat juga aku tuh mau ngasih contoh ke anak misalkan ya. Nah kan anak tuh niru ya, nyontoh ya. Terus gimana mau misalkan kita berharap anak kita mau soleha, sebenarnya aku juga jauh dari soleha, mah jauh banget, nggak ada, belum. Maksudnya setidaknya ngasih figur lah ya, contoh. Kan anak tuh orang tua tuh ibu, apalagi ibu kan contoh pertamanya itu semenjak punya anak kayaknya. Terus apalagi ya kayaknya tuh aku tuh bilang apalagi yang aku cari gitu. Udah nikah, udah punya anak, terus misalkan mau dibawa kemana kayak, nah sebelum pakai hijab tuh kayak sebelum hijab tuh kayak aku tuh mau kemana ya, kayak nggak ada arah tujuan gitu. Apalagi pas di Bali ya zaman itu, maksudnya yang hidup tuh kayaknya nikmati aja, nggak tahu tujuannya.
Ya meskipun iman itu ya naik turun kadang up and down. Tapi baliknya tuh sekarang mah pas lagi down tuh nggak terlalu terjun gimana ya, downnya tuh nggak cepet gitu, sadarnya tuh kayak ada alarmnya. Kalau dulu kan kebablasan. Kalau sekarang meskipun up and down tapi tahu jalan ini tahu ini kayak udah harus kayak ada alarm gitu. Tapi kalau misalkan ini di Bali terus pernah ditinggal di mana lagi? Di Jakarta pernah? Enggak, belum. Bali aja gitu. Kalau ke Jakarta paling ada kalau urusan sama embassy, enggak. Bali aja, Bandung Bali udah. Tadian lagi di kamar karena hari ini tuh tadian mau nginep di tempat kita karena kan rumahnya tuh dari di Zwolle, jadi sekitar 200 km dari rumah, jauh memang. Jadi mendingan istirahat di sini, jadi mereka mau nginep di sini gitu teman-teman. Seru lah. Ada tamu orang Indonesia. Barudak lagi makan duluan, kasihan mereka udah pada lapar. Ini kita masih belum beres nih, ibu ini. Ya? Ini samanya ini. Kangen sama makanan apa tuh? Banyak jajanan paling ya. Nah, aku mah nggak terlalu suka makanan Sunda, nanti suka tapi aku mah lebih suka makanan Bali. Ya? Iya. Kayak apa? Ayam betutu, Ayam betutu ya. Bikin di sini semua sendiri. Punya banyak teman Bali jadi kayak urap sayur. Pokoknya makanan Bali lebih cocok sama aku. Sambalnya enak. Ya, Sambal apa namanya? Sambal matah ya. Kalau Bali juga aku suka ini teh. Apa? Itunya apa namanya? Namanya bakar. Ikan bakar Bali. Oh iya, ikan lilit ya. Sate lilit. Suka nggak sate lilit? Aku mah pokoknya semua masakan Bali cocok. Karena masakan Bali tuh pedas, udah gitu nggak manis. Cocok selera aku. Jadi lebih kangen tuh kalau pulang ke Indonesia masakan Bali. Ya masakan Sunda suka kayak gitu ya. Sedangkan cenderungnya manis ya. Nah itu. Manis, cenderungnya manis, pedas. Udah aja teh, tomat ya. Oh iya, Buat terasi. testimoni apa? Aku tuh suka pedas, jadi kalau dikasih tomat banyak nanti kurang pedas. Yuk kita makan dulu teman-teman. Batok mesop. Sudah tuh sayang. Even yogurt. Yogurt. Look lekker. Beli yogurt. Ja. Ya. Nah sekarang kita lagi habis makan cuci mulut teman-teman. Nah sekarang kita mau tidur nih. Ini Kirana lagi bacain cerita buat Millie. Die even. Hij ziet ekels die sierpen en ziet hij iets heen en weer bewegen. Bijna vangen. Anak cantik. Ya Allah. Tante Rika di Ciodeng gitu. Ciodeng, Ciodeng. Gitu Ciodeng. Tahu Ciodeng teh? Amit Cianjur. Oh. Di Schoonhoven itulah. Schoonhoven ya. Orang Zwolle itu, orang Zwolle. Ya naman ipalaur aing mah. Nah, iya naman. Terus tuh. Kijk eens. Lieve baby. Ja, lieve baby. Iya. Ze is nog steeds baby ya. Ya naman ka ook baby? Nee. Isa. Isa, udah Isa lagi. Mau baby lagi ya? Ja. Ya.